Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang selalu dahsyat dan luar biasa. Setiap saat, setiap waktu, Engkau penuhi kami dengan anugerah-Mu yang dahsyat. Kami bersuka cita senantiasa, kami bersyukur senantiasa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa dapat berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau sendiri yang memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami. Dan ajar kami setiap rencana Tuhan. Jadikan kami penggenap dari setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Agar seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh aspek hidup kami, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami rindu bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada kami pengertian, hikmat, sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semuanya dengan kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi, dan biarlah otoritas ilahi, otoritas yang dari surga, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih pada tema yang sama, tema yang kita pelajari mulai awal bulan yang lalu, yaitu Yesus atau Dia yang berjalan di depan kita. Dari Ulangan 3 ayat 18 yang mungkin sudah tidak asing lagi kita baca bersama-sama, yaitu demikian. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan begini, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, saya ini juga melihat bahwa janganlah takut dan janganlah patah hati itu juga tercatat di Ulangan 1 ayat 21. Dan ini luar biasa, kenapa diulang? Itu ucapan Musa pada waktu dia mau menyerahkan atau memasuki tanah Kanaan, walaupun Musa sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi ini luar biasa, peringatan demi peringatan itu hampir sama disampaikan. Dan saat yang terakhir itu disampaikan kepada Yosua. Saya jadi tertarik untuk mempelajari kenapa kok tidak boleh takut atau kenapa tidak boleh patah hati. Apa sih maksudnya? Ya, seperti itu. Jadi pada istilahnya khotbah yang terakhir di ibadah, ya mungkin karena besok minggu adalah CPC, jadi kebenaran firman-Nya mungkin yang diuraikan yang terakhir hari ini, saya juga ingin menyampaikan tentang frasa yang terakhir dari ayat mas kita, yaitu janganlah takut atau janganlah patah hati, dan boleh saya kasih judul mengalahkan ketakutan atau patah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang ketakutan dan patah hati itu bisa terjadi kepada semua orang. Siapa yang kebal? Enggak ada yang kebal terhadap patah hati atau ketakutan. Kita juga semua orang seperti itu. Dan saya juga melihat dari bahasa aslinya, coba klik satu lagi, itu berbeda dengan kata. Ya, coba klik satu lagi. Dari bahasa aslinya, halo? Iya, puji Tuhan ya. Bahasa aslinya kata, yang artinya to be shattered, hancur, be dismayed, broken, abolished, atau afraid. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang istilahnya asli dari bahasa aslinya. Jadi kalau Bapak Ibu bahasa aslinya bisa lihat kalau di KJV, KJV version, kalau di MySword itu bisa langsung keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan tadi, siapakah yang enggak pernah patah hati? Siapakah yang enggak pernah sakit hati? Siapakah enggak pernah kecewa? Dan bahkan kalau dikatakan mereka sangat kecewa, patah hati, takut, sampai-sampai meminta Tuhan segera cabut nyawaku. Meminta Tuhan untuk segera menghapuskan namanya di muka bumi atau segera meninggal dunia ya. Dibawa Tuhan masuk aja pulang ke rumah Bapa. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa tokoh Alkitab. Saya catat ayatnya walaupun tidak saya sampaikan tetapi bisa dilihat nanti. Kita lihat Musa.
Bagaimana pada saat Musa ini diperhadapkan kepada sesuatu yang sulit saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan meminta daging. Apakah aku ini bapakmu atau ibumu yang mengandung engkau sehingga dia mengatakan aku mau mati raja-rajanya. Jadi itu adalah suatu ungkapan. Kemudian Ayub pada saat dia sengsara dan ditinggal oleh saudara-saudara, mungkin ditinggal oleh istrinya juga mengkhianati dia juga mau mati. Bahkan Elia yang habis selesai menang kompetisi melawan nabi-nabi Baal, ya. Begitu Isabel mengejar dia, aku kalau nggak menggal kepala Elia sudah nggak puas begitu. Dia lari dan dikatakan Tuhan sampai di sini cabut saja nyawaku. Seperti itu. Dan ada banyak tokoh yang lain. Di situ ada Yunus pada saat dia di perut ikan. Ada lagi Yeremia. Yeremia sampai mengutuki hari kelahirannya. Dan bahkan siapa saja yang menyaksikan hari kelahirannya dia kutukin. Itu adalah Yeremia. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang ingin mati karena patah hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya katakan setiap orang bisa mengalami hal itu. Sehingga kalau Allah menyatakan dengan tegas kepada Yosua yang mengatakan aku sendiri akan berjalan di depanmu, itu adalah satu jaminan yang diberikan Allah kepada Yosua. Kenapa? Patah hati biasanya orang habis ditinggal. Ya, kalau nanti kita bilang satu-satu, kalau takut mungkin banyak hal, tapi kita lihat patah hati dan takut nanti kita berbeda. Dia baru ditinggal oleh orang yang sangat dikaguminya. Dia baru ditinggal oleh orang yang bisa menuntun dia. Di sisi lain, dia tahu benar karakter dari bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi dia merasa sangat berat. Dia merasa sangat ketakutan. Dia rasanya juga pengen tak tinggal saja. Apalagi dia tahu kondisi situasi bangsa Israel yang seperti itu dan harus masuk ke tanah perjanjian dengan memimpin sekian ribu orang. Dan orang yang diandalkan, orang yang menjadi seniornya, Musa, diserahkan semua kepadanya. Rasanya nggak sanggup untuk melakukannya. Dia mungkin sanggup untuk mengerjakannya. Nah, ini hal yang menarik. Kenapa kok saya katakan ketakutan dan patah hati? Saya menyelidiki dari sisi medis. Karena ternyata antara ketakutan dan patah hati, saya bukan dokter, tetapi senang juga gitu ya. Kenapa kok Tuhan istilahnya menitik beratkan hal ini? Supaya kita tidak takut dan tidak patah hati. Karena ternyata akibatnya sangat parah dan bukan hanya masalah psikis, bukan hanya masalah mental, bukan hanya masalah kejiwaan, tetapi ternyata itu juga menyangkut kepada hal yang fisik. Kesehatan dan kekuatan kita dan akibatnya bisa sangat fatal. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada juga yang mengikuti live streaming, kita akan mulai dari ketakutan. Ketakutan memang bisa dialami oleh setiap orang. Ya, ketakutan itu bisa dialami semua orang termasuk mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara. Dengan ketakutan yang berbeda-beda. Namun di dalam hal ini yang paling penting kalau itu adalah sesuatu sifat yang alami, istilahnya sesuatu reaksi yang alami, kita diajarkan untuk tidak hidup di dalam ketakutan itu sendiri. Kita tidak hidup di dalam ketakutan. Kenapa kok kita tidak hidup dalam ketakutan? Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita berarti tunduk di dalam ketakutan itu sendiri. Kita dikuasai oleh ketakutan, kita diperintah oleh ketakutan. Dan dikatakan ketakutan itu adalah orang yang tidak mempunyai hikmat. Ketakutan adalah bersifat kebodohan. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketakutan itu membuat orang tidak bisa berpikir logis. Saya ulang, ketakutan itu membuat orang tidak bisa berpikir logis. Apa saja yang membuatnya dia bisa pegangan atau bisa melindungi ditabrak sama dia. Tidak bisa berpikir yang masuk akal. Itu yang dikatakan. Padahal di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, next, dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan.
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan, karena orang yang dikuasai oleh ketakutan, itu sama juga dia menyembah ketakutan itu sendiri. Ini yang pertama ya. Jadi ketakutan itu akan memperbudak kita. Ketakutan itu akan memimpin menuntun kita, ya. Kenapa katakan berbudak? Kalau kita ngomong perbudakan itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh Tuhan yang menguasai. Dia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Walaupun tadi saya katakan dia tidak bisa berpikir secara logis, dia tidak bisa berpikir secara masuk akal. Makanya dia diperbudak oleh dirinya sendiri, oleh ketakutannya sendiri, ya. Jadi apa yang dihasilkan itu akan berujung dari ketakutan itu sendiri. Contohnya adalah yang saya gampang, ketakutan kalau kita tidak bisa makan, atau ketakutan kita nggak punya biaya, tidak punya uang, gampangnya begitu ya. Kita ketakut kita nggak punya uang. Ada sesuatu sindrom tertentu seperti itu, sehingga memaksa kita untuk senantiasa bekerja sedemikian rupa. Melakukan pekerjaan siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, supaya kita bisa mengajar sampai mendapatkan satu keyakinan bahwa kita selalu berkecukupan. Dan kita malah melupakan yang lain. Menjadikan itu sebagai Tuhan kita, menjadikan itu sebagai majikan kita. Kita dikuasai di dalamnya sehingga kita tidak pernah punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita mengejar istilahnya uang, sampai minggu waktu ibadah pun dipakai untuk mengejar keuangan. Kita menjadikan hal itu dan menjadi budak dari ketakutan kita. Ya, kita dikuasai sepenuhnya dengan apa yang ada. Jadi ketakutan itu sudah merampas kemerdekaan kita untuk kita bisa menikmati kehidupan. Padahal kalau dikatakan di Mazmur 127 ayat 2a, dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kita bekerja banting tulang, hasilnya enggak seberapa kalau akhirnya kemudian kita masuk rumah sakit. Jadi itu yang penting bagi kita, supaya kita juga menyadari bahwa kita jangan sampai diperbudak oleh ketakutan itu sendiri. Apapun ketakutan kita saat ini. Ya. Makanya nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi takut. Nah, kemudian yang kedua adalah patah hati. Ya, kita cepat saja. Yang kedua adalah patah hati. Biasanya orang mengkaitkan patah hati itu adalah dengan anak-anak muda yang pacaran. Ya, tapi padahal kita sudah melihat tadi patah hati bisa terjadi kepada setiap orang karena artinya itu ada satu kekecewaan juga. Dan tadi di awal beberapa tokoh Alkitab itu sudah saya sampaikan mereka juga patah hati. Katanya adalah kata tadi. Mereka patah hati. Apa sih yang menyebabkan patah hati itu sendiri dan bagaimana reaksinya gitu kan di dalam kehidupan kita ya. Karena kalau pada saat kita patah hati itu ada sesuatu respon di dalam kehidupan kita yang istilahnya untuk antisipasi. Tubuh ini dibuat sangat luar biasa sehingga pada saat kita mengalami tekanan yang begitu kuat. Gampangnya kalau saat kita mengalami stres, ya, itu sangat luar biasa. Jadi patah hati itu berdampak pada kondisi kita secara psikis juga fisik. Karena akan menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan. Nah, penelitian membuktikan bahwasanya pada saat kita patah hati, itu tubuh kita membangun satu respon, ya, respon fisiologi, fight atau flight. Jadi pada saat kita tertekan, pada satu stres yang berat, kita itu diperhatikan kepada dua, mau melawan atau melarikan diri, ya, tergantung. Kalau saya biasanya melawan dulu, ada tekanan gitu, maju dulu. Pada saat ternyata lawannya begitu kuat, baru lari. Saya nggak tahu, tetapi setiap orang mempunyai reaksi sendiri terhadap fisiologis stres ini. Apakah dia mau melawan, menerjang,
ataukah dia menyerah begitu saja atau melarikan diri. Itu adalah satu reaksi fisiologis. Dan pada seperti itu, pada saat seorang stres, ada sistem sarafnya namanya simpatetik dalam otak akan diaktifkan, akibatnya melepaskan sejumlah hormon secara tiba-tiba. Sistem saraf akan menstimulasi kelenjar adrenalin yang memicu produksi jadi zat katekholamin guna menyiagakan tubuh kita untuk mengambil tindakan. Itu alami. Itu alami yang dilakukan oleh tubuh kita pada saat kita mengalami situasi kondisi seperti itu. Dan pada akibatnya, akibat produksi kortisol dan adrenalin yang berlebihan, maka terjadi sesak napas, badan linu, jantung berdebar, dan penumpukan lemak di dalam tubuh. Itu terjadi. Sehingga pada saat kita mengalami tekanan, mengalami stres, ada sesak nafas. Ada ya pusing, yang ini sekarang menyadari, ya sering sambat ke bunda, kok pusing, kok ngeliyang, stres rupanya. Jadi kondisi situ, ya, jantung berdebar-debar dalam tubuh. Nah, kortisol itu juga menghambat aliran darah masuk ke dalam saluran pencernaan sehingga kita merasa sebah. Ya. Ini meningkatkan asam lambung yang tinggi, nggak enak makan, nggak suka makan, wareg tok gitu ya. Tetapi kondisinya semakin parah karena akan memicu naiknya tekanan darah tinggi. Ini yang akibat dari patah hati. Dan yang luar biasa lagi, ternyata ada sindrom yang namanya adalah BHS, bukan calon bupati ya. BHS itu adalah broken heart syndrome. Pernah mendengar broken heart syndrome? Sindrom patah hati? Pak Sidik mantuk-mantuk, berarti dia sudah pernah mengalami atau pernah mendengar, saya tidak tahu. Ada namanya broken heart syndrome. Coba kita lihat broken heart syndrome. Ya, kita cepat aja broken heart syndrome. Itu ada nama lainnya yang disebut Takotsubo. Ada yang namanya cardiomyopathy, ada apical ballooning syndrome atau cardiomyopathy. Itu nama-nama lainnya. Bingung enggak? Saya juga bingung. Karena saya baru dapatkan. Saya ingin bagikan kenapa sih kok Tuhan melarang supaya kita tidak pernah takut dan tidak patah hati. Nanti akan ada diterjemahkan lagi mungkin di akhir bulan oleh Mas Daniel. Ini adalah satu kekecewaan yang sangat, satu patah hati yang patah. Dan itu bereaksi banget, bukan hanya masalah mental, bukan hanya masalah psikis, tetapi menurut kesehatan dan juga bisa berakibat sangat fatal. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang namanya sindrom patah hati atau broken heart syndrome. American Heart Associates itu mengatakan bahwa ketika orang di bawah stres yang berat seperti patah hati, terkadang sebagian jantung membesar sementara dan tidak memompa darah dengan baik, sementara fungsi bagian jantung yang lainnya bekerja sangat baik, bahkan bisa berkontraksi dengan sangat kuat. Dan hal ini menyebabkan gagal otot jantung jangka pendek yang parah. Teknisnya, kondisi disebut logika kardiomyopati induksi stres, namun sering juga disebut sindrom patah hati. Nah, pada saat mengalami hal itu, nanti dibaca sendiri, cari di Google sindrom patah hati, ya, supaya kita tidak mengalami patah hati. Pada saat seperti ini, ada gangguan fungsi jantung pada vertikal. Gangguan ini berkaitan dengan tidak cukupnya aliran darah menuju arteri koroner menuju ke jantung. Jadi kalau serangan jantung itu tidak selalu jantung koroner. Ya. Serangan jantung tidak terlalu melulu ke jantung koroner, tetapi juga akibat mental yang disebut dengan sindrom patah hati ini atau broken heart syndrome. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya sindrom patah hati ini. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat bagi kita. Ini sebagai wacana, kenapa kok Tuhan mengatakan jangan patah hati. Sehingga tidak heran pada saat dia mengalami begitu sesak jantungnya. Ya, karena tadi kan juga jantung berdebar-debar, itu adrenalinnya naik, kortisolnya naik sehingga tidak bisa makan. Dan seterusnya itu adalah situasi kondisi yang tidak enak. Tuhan mengatakan kita untuk bersuka cita senantiasa.
Yang terakhir saya katakan enjoy your life. Kita harus bisa menikmati kehidupan kita. Tidak perlu dengan takut dan takut bisa mendapatkan kata hati. Jangan sampai ketakutan seperti saya contohkan, takut dengan masalah keuangan. Takut dengan masalah apa, khawatir dengan masalah apa yang menghantui kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan kita dengan berserah sepenuhnya. Tuhan memberikan jaminan. Dikatakan ini adalah yang diberikan kepada Yosua, juga kepada kita juga pada malam hari ini. Jaminan bahwa Tuhan akan menyertai kita ya, di sepanjang jalan kehidupan kita. Ini adalah tahun baru kemarin tahun baru Cina maksudku. Kalau tahun barunya sudah hampir 1 bulan, tahun baru Masehi. Tapi kan juga hampir bersamaan dengan tahun baru Cina. Orang mengatakan begitu sulit ke depan, suram. Apakah kita juga akan menjadi takut? Apakah kita juga mulai patah sehingga daripada aku mengalami hal itu, aku tak balik di sini. Adakah yang seperti itu? Enggak ada di sini. Tetapi bagaimana kita menaruh harapan kita, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, itu harus dilakukan dengan benar. Ya, satu ayatnya yang akan kita bahas sedikit, ya karena kita waktunya juga terbatas. Coba next ayat dari Amsal. Saya ambil Amsal 3 ayat 3 sampai 7. Dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di sini itu banyak perintah. Kalau kita hitung ada beberapa yang saya kuning itu dan yang terakhir ada 6 atau 5. Ada 2 larangan. Ya. Dikatakan seperti ini. Nah ini yang akan memberikan jaminan kepada kita kalau Tuhan sudah memberikan jaminan, percaya enggak kita kepada jaminan yang Tuhan berikan? Percaya enggak kepada Tuhan? Status saya hari ini adalah iman membuktikan intelektual itu susah juga dipahami ya. Memang di dalam situasi dan kondisi seperti ini, kadang-kadang logika kita itu tidak boleh dipakai. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepatinya. Yang lalu saya katakan, di dalam segala sesuatu ada penyediaan Tuhan, baik secara natural provision maupun supernatural provision. Ada natural provision yang kita lakukan, penyediaan Tuhan yang kita dapatkan pada saat kita bekerja. Kita bekerja, kita mendapatkan penyediaan dari Tuhan. Dan ada yang supernatural atau supranatural provision yang Tuhan berikan kepada kita melalui mukjizat. Yang lalu saya contohkan bagaimana Elia dipelihara oleh burung gagak. Opotumon, orang Jawa bilang burung gagak memberikan makan. Itu adalah supernatural. Yang naturalnya apa? Dia cari air di sungai Kerit. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita lakukan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita mempercaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, artinya kita tidak boleh asal-asalan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak boleh tergantung dari mood kita. Hari ini saya on fire karena Bu Eti yang mimpin pujian. Saya percaya penuh kepada Tuhan. Sambil mengangkat tangan keluar air mata dan seterusnya. Moodnya lagi naik. Tetapi giliran saya yang mimpin pujian, moodnya gak enak. Karena suaranya paro dan seterusnya. Jadi gak bisa menyembah Tuhan. Jadi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita menggantungkan sepenuhnya, tidak setengah-setengah dan tidak pernah malas di dalam kita bergantung pada sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki karya yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Sampai pada saat ini, di tahun yang baru, kalau boleh menengok di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan yang tidak kita pahami, ternyata Tuhan turut campur tangan. Ya, ini yang harus kita senantiasa lihat dan syukuri Bapak Ibu Saudara. Karena kita mau bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bersandar kepada
kekuatan kita, pada pengertian kita. Kenapa kok seperti ini? Karena pada saat kita ngomong percaya sepenuhnya itu adalah yang berarti trust, sepenuhnya. Menaruh percaya dan harapan. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Seringkali kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita lebih percaya dan bersandar kepada pengertian kita. Artinya apa? Logika kita, analisa kita, kemampuan bisnis kita, kemampuan keahlian yang kita miliki. Bersandar sepenuhnya kepada itu. Kita merasa sangat mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Melupakan bahwa ada Tuhan yang membuat kita berhasil selama ini adalah Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, bahkan terobosan yang Tuhan berikan. Kita diperhadapkan pada situasi di mana kita tinggal satu langkah dan berhasil. Seringkali kan kadang-kadang kita tidak melakukan apa, tapi kita mendapatkan keuntungan. Orang lupa bahwa Tuhan sudah memberikan umpan. Kalau kita main volley, sudah diberikan umpan tinggal kita smash. Tapi kita menganggap itu adalah keahlian kita. Bukan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita akan percaya penuh kepada Tuhan, itu adalah sesuatu kunci. Kunci dari setiap nasihat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang berarti tadi batah itu, percaya atau trust. Dan kalau kita Bapak Ibu lihat di My Sword, di HP-nya ada, itu bersifat kal. Di King James versinya ada tulisannya K-A-L, kal. Itu artinya adalah imperatif. Suatu perintah yang bersifat terus-menerus tanpa memandang waktunya. Ya. Jadi tidak boleh berhenti satu kali karena bersifat kal. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sekali pada saat dia gereja. Percaya kepada Tuhan bukan sekali pada saat kita ada di rumah Tuhan. Percaya pada Tuhan bukan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan pada saat kita memimpin pujian. Tetapi percaya kepada Tuhan ada bersifat kal, imperatif berarti terus menerus dalam setiap waktu, dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap aspek hidup kita. Percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Seringkali manusia merasa nyaman selain Tuhan. Ada ilah-ilah lain yang dia percayai. Apa? Jabatan? Saya posisi tinggi? Saya pemegang kekuasaan? Saya bisa melakukan ini dan itu, semua dalam kendali saya, semua dalam perintah saya? Atau harta? Itu yang menjadi kepercayaan kita. Aku punya banyak harta. Semua apa saja bisa saya beli. Padahal komentar yang terakhir adalah orang yang dilimpahi dengan harta yang sedemikian rupa sampai tidak kekurangan setahun apapun juga tidak pernah dia diberi kuasa untuk menikmati, itu adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita bersandar kepada harta kita, sia-sia. Atau kita bersandar kepada suami. Gak apa-apa bojoku sik ngasih nafkah. Tiap hari selalu ada income, selalu ada penyediaan. Karena kita bersandar kepada suami kita. Ada saatnya suami diambil, ya kita juga akan kehilangan. Bersandar pada uang, bersandar pada pasangan, dan seterusnya. Padahal setiap apa yang ada, yang saya sebutkan tadi, oknum maupun materi, itu adalah sifatnya adalah fana. Kalau kita ngomong percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu artinya tidak bisa dibagi-bagi. Tidak boleh dipisah-pisah. Penuh ya penuh. Bukannya penuh itu isinya cuma separuh. Ya, yang punya perusahaan air minum komplain, penuh dikasih separuh. Dan bagaimana halnya dengan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tadi sudah saya katakan sebagai logika kita, pengertian kita, akal kita manusia. Dan kita tahu setiap manusia adalah lemah. Orang yang berdosa dan orang yang tidak memiliki hikmat. Hikmat kita adalah pada saat kita takut akan Allah. Namun manusia sering lupa. Manusia sering lupa bahwa semuanya dia merasa dia bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu yang ketiga
dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, di ayat yang ke-6. Kalau kita tidak mau bersandar pada Tuhan, makanya dilanjutkan. Ini adalah satu kelanjutan. Jadi kalau kita tidak bersandar pada logika kita, berarti kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, di setiap istilahnya tindak tanduk kita. Siapakah yang dimaksud dia? Yaitu ya Tuhan sendiri. Dan ini juga bersifat imperatif. Artinya secara terus-menerus dalam kehidupan kita, tanpa mengenal waktu, kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa? Banyak hal tadi saya katakan, manusia merasa melakukan banyak hal. Merasa dirinya, merasa bahwa keberhasilan itu adalah keahliannya. Keberhasilan itu adalah prestasinya, kesuksesan itu karena kemampuannya. Dan mereka semua kenyamanan, kemuliaan diperoleh dengan semua yang talenta, karunia yang dia miliki. Dan ini adalah salah. Dikatakan, kalau kita mengakui dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap laku kita, maka ia akan meluruskan jalan kita. Meluruskan artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan benar, prediksi bisnis kita dan kemampuan kita, kita merasakan itu benar, yakin ternyata kebalikannya jadi gagal. Banyak orang yang merasa pede, merasa optimis dengan analisanya, pada akhirnya jeblok. Gosong, katakannya zong, deng dong, seperti itu, jadi gagal. Nah, pada saat seperti itu, kalau kita mengakui dia di dalam setiap langkah hidup kita, pada saat dia tahu, Tuhan tahu rencana kita, Tuhan tahu apa yang ada di hadapan kita, pada saat kita melangkah dan itu akan berakibat zong, maka dia akan meluruskan jalan kita. Kecuali kalau Tuhan itu izinkan untuk mendidik kita, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, Tuhan bisa mendidik seperti itu. Tetapi kalau kita benar, dia akan meluputkan kita dari jalan-jalan yang tidak benar itu ya. Nah, kemudian dikatakan ya, jangan menganggap dirimu bijak. Jangan menganggap dirimu bijak. Ini adalah nasihat juga sebagai larangan ya. Janganlah, itu kan bersifat larangan. Kenapa? Kita tahu yang bijak hanyalah Tuhan saja. Ya. Jangan sekali-kali kita manusia menganggap diri kita bijak, karena yang bijak itu adalah Tuhan. Nah, jika kita melakukan seperti itu, berarti kita juga tidak percaya kepada Tuhan lagi. Maka akibatnya kalau kita merasa bijak, kita bisa menjadi sombong, menganggap dirinya mampu untuk berbuat apapun dalam kehidupan kita. Wong aku pinter kok. Aku bisa melakukan apa saja kok. Itu berujung kepada kesombongan lagi. Dan ini adalah perintah yang saling berkaitan dengan satu sama lain, sehingga kita dididik untuk melakukan perintah-perintah ini secara imperatif, terus menerus. Bukan hanya sekali tempo ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini kalau digabung jadi satu juga boleh. Ya, takut akan Tuhan itu kita bicarakan bukan ketakutan seperti kalau kita takut kepada hantu atau apa juga yang menakutkan seperti yang saya bahas tadi depan, kekhawatiran dan seterusnya. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah lebih kata hormat. Lebih kepada satu mengandalkan Tuhan. Ya, hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Allah. Bukan ketakutan seperti kepada manusia dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Ya, bukan takut kepada harta, kita takut kehilangan harta. Kita takut tidak bisa hidup mewah. Bukan kita takut kehilangan jabatan, kehilangan pasangan. Bukan kita takut yang lain, tetapi hormat. Ya. Dan kalau kita ngomong takut akan Tuhan, bukti dari takut akan Tuhan itu adalah menjauhi segala kejahatan. Jadi bukti orang takut kepada Tuhan itu adalah menjauhi segala kejahatan.
Jadi jika orang menganggap dia takut akan Tuhan, tetapi kenyataannya dia melakukan banyak kejahatan, maka dipertanyakan. Dia kesombongan atau dia hanya berkata-kata melalui mulutnya saja. Tidak dijiwai. Karena sifat dari kelima hal ini adalah imperatif. Yang terus-menerus dilakukan. Tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita. Sifat terus-menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami. Next yang terakhir. Dari ayat ini kita simpulkan ya. Ada 5 nasihat, 3 perintah, 2 larangan. Ya. Percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Janganlah menganggap dirimu bijak. Janganlah takutlah Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi semua perintah itu bersifat kal, imperatif, artinya harus dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Ini tidak boleh lupa. Yosua pun dalam Yosua yang pertama itu juga menyebutkan untuk sekalian menentukan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dan itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mempercaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukti bahwa kita menerima jaminan dari Tuhan. Kepercayaan penuh kepada Tuhan, yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang worship leader Singal untuk menyanyikan satu pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah, kita selalu ingat pesan Tuhan bahwa jangan takut dan jangan patah hati, itu bermakna sangat dalam. Bukan saja secara psikis, mental itu mempengaruhi kehidupan kita, tetapi juga mempengaruhi fisik kita. Dan bisa berakibat fatal. Orang-orang yang tokoh-tokoh Alkitab seperti yang saya sampaikan tadi, ada Musa, ada Yeremia, ada Yunus, ada Elia. Mereka pernah mengatakan patah hati, pernah mengalami patah hati, pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami dan minta Tuhan, ambil nyawaku sekarang ini. Biarkan aku mati sekarang ini. Bahkan Yeremia mengatakan mengutuki hari kelahirannya. Tetapi pada akhirnya mereka sadar kalau mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, ada masa depan yang penuh dengan harapan.